Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Syarh Tuhfatul Atfal, yang pertemuan lalu kita sudah masuk kepada pembahasan terkait dengan hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan pendahuluan, mungkin ya, pendahuluan sebelum kita merinci hukum-hukum nun sukun dan tanwin itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa hukum nun sukun dan tanwin ada 4 ya. Ada 4 ya, disebutkan di kitab di sini pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, ya, penyusun kitab atau matan Tuhfatul Atfal, membagi hukum nun sukun dan tanwin menjadi 4 macam ya. Meskipun sebagian yang lain hanya membagi misalnya 3 macam ya. Ada yang membagi juga 5 macam ya, ada juga yang membagi sampai 6 ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas, namun seluruhnya sebetulnya hanya sekedar klasifikasinya saja yang berbeda ya. Adapun intinya atau poin-poin yang disebutkan sebetulnya sama saja. Baik. Namun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala mengambil pendapat yang menyatakan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 ya. Yang pertama adalah disebut dengan izhar halqi ya. Kita sebetulnya cukup familiar dengan istilah ini, yaitu izhar halqi. Izhar itu seringkali kita dengar ya. Ternyata istilahnya ada lanjutan ya, ada lanjutannya. Maksudnya istilahnya tidak terlalu lengkap karena izhar itu ada 2 juga rupanya ya. Jadi ada izhar halqi, ada izhar syafawi nanti ya. Nah, di sini kalau izhar halqi ya berurusan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Kalau izhar syafawi nanti urusannya dengan hukum mim sukun ya. Nah, di sini perbedaannya ya, atau macam-macam istilahnya. Baik, yang sedang kita bahas tentu saja adalah izhar halqi yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyatakan, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi 6 rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya. Sebelum kita artikan fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi 6, di situ ada catatan ya. Ada catatan di catatan kaki huruf lil halqi 6 ya, di kata 6 di situ dikatakan pada huruf ta ya, ada di kata pada huruf ta
dalam kata sittin bertanda kasratain sebagai badal atau pengganti dari kata ahrufi. Ya. Asalnya adalah sittatin. Ya, adalah sittatin asalnya. Ya, namun tak marbutah dihapus karena daruratu syi'riyah. Ya. Jadi disesuaikan dengan kata terakhir, ya, kata terakhir atau disesuaikan darurat syar'iyah, ya, disesuaikan dengan kalimat-kalimat syairnya biar supaya serasi, ya. Sebagian juga boleh dibaca dengan marfu', ya, dengan dhammah, artinya sittun, ya, atau sittatun, ya. Kedudukannya adalah kedudukan i'rabnya sebagai khabar, ya, dari mubtada yang mahdzuf atau mubtada yang dibuang, ya. Perkiraannya adalah sittun, ya, hiya sittun, ya. Jadi takdirnya, ya, maksudnya takdirnya adalah hiya sittun. Itu mubtada yang dibuangnya, ya, mubtada mahdzufnya adalah hiya ini di sini, ya. Namun yang lebih utama adalah yang pertama, yaitu sittin, ya, di mana memang secara yang lebih masyhur, ya, dikatakan adalah menggunakan sittin, ya. Dan kemudian ada catatan juga di kata rutibat fal ta'rifi, ya, fal ta'rifi, di kata fal ta'rifi, rutibat fal ta'rifi. Di sini juga ada catatan. Hurufa dikasrahkan, ya, hurufa dikasrahkan pada kata ahrufi, ya. Pada kata fal ta'rifi, ya, dikasrahkan, fal ta'rifi, ya, dikasrahkan agar selaras atau serasi dengan kata ahrufi sehingga menjadi saja', ya, menjadi saja'. Aslinya apa? Aslinya adalah sukun, ya. Fal ta'rif, ya, fal ta'rif aslinya adalah sukun karena di situ ada lamul amr, ya, lamul amr, sehingga membuat fi'il yang ada setelahnya menjadi jazm, ya. Harusnya dia sukun, tapi agar serasi, ya, lagi-lagi daruratu syi'riyah, ya, daruratu syi'riyah, agar supaya serasi dan bersaja dengan kata atau kalimat sebelumnya, maka dikasrohkan, ya. Kemudian dikatakan pada redaksi Syekh Ad-Dabba, ya, tertulis dengan mendhammahkan ta, ya, dan memfatahkan huruf ra, ya, dibaca dengan fal tu'rafi, ya, dibaca dengan fal tu'rafi. Ya, al-muhim. Ini beberapa catatan dari bait-bait syair yang ada, ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu, ya, maka yang pertama adalah izhar, ya. Fal awwalul izhar, yang pertama adalah izhar. Maksudnya yang pertama apa? Hukum yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah izhar. Qabla ahrufi, ya, yaitu ketika nun sukun ataupun tanwin berada sebelum, ya, ahrufi. Ahrufi lil halqi, sebelum huruf-huruf halqi sittin yang 6, ya. Rutibat fal ta'rifi, yang telah disusun secara rapi. Rutibat disusun secara rapi. Fal ta'rifi, maka hendaklah engkau mengetahuinya, ya. Itu bait yang pertama, ini bait yang ke-7, ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Maksudnya adalah maka hukum pertama, ya, adalah izhar, yang mana izhar tersebut terjadi ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi yang telah disusun secara rapi, maka hendaklah engkau ketahui, ya. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu. Apa saja huruf-hurufnya? Kemudian disebutkan di bait setelahnya, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Huruf-hurufnya adalah haun, hamzun, ya, hamzun, yaitu huruf hamzah, ya, hamzah yang pertama. Kemudian berikutnya adalah ha, fahaun, ya, thumma kemudian ain, ha, ya, muhmalatan, ya, muhmalatan itu yang
tidak bertitik, ya. Muhmalatan disebut dengan muhmalatan, ya. Karena ain dan ha, ya, ain dan ha muhmalatan tidak bertitik maksudnya, ya. Tsumma ghainun kha'u, kemudian ghain dan kha. Inilah 6 huruf halqi, ya, 6 huruf halqi, ya. Di bait yang ke-8 itu penyebutan terkait huruf-huruf halqi. Taib, di sini bisa dilihat ada penjelasan terkait makna-makna yang disebutkan, ya. Rutibat, yang pertama disebutkan adalah rutibat. Maksudnya adalah yang telah disusun rapi sesuai dengan urutan pada makhrajnya, ya. Yang telah disusun rapi sesuai urutannya pada makhraj, ya. Rutibat fal ta'rifi. Kenapa tersusun rapi? Ya, kalau kita perhatikan sebetulnya penyebutan 6 huruf halqi di situ ternyata sesuai dengan urutan, ya, dari pangkal tenggorokan sampai dengan tenggorokan bagian atasnya. Dimulai dari hamzun fahaun. Hamzah dan ha dikeluarkan dari pangkal tenggorokan di situ. Ya. Kemudian ain dan ha, ya, ain dan ha. Nah, di situ kemudian naik di pertengahan tenggorokan ada ain dan ha. Ghain dan kha dikeluarkan dari tenggorokan bagian atas. Itu maksud daripada rutibat, ya, disusun dengan rapi. Fal ta'rifi, ya, maksudnya adalah maka hendaklah engkau pelajari huruf-huruf ini beserta hukumnya, ya. Yang dimaksud tentu saja adalah fal ta'rifi, maka hendaklah engkau ketahui terkait hukum-hukum izhar, ya. Hukum-hukum izhar halqi ini, ya. Itu yang dimaksud. Baik, kemudian yang dimaksud dengan muhmalatan, ya, muhmalatan adalah 2 huruf, muhmalah, ya. Kalau satu muhmalah, muhmalatun, ya, nggak pakai tambahan alif nun. Kalau 2 menjadi muhmalatan karena yang dimaksud adalah 2 huruf di situ. Ya, 2 huruf yang tidak memiliki titik. Maksud daripada muhmalatan adalah 2 huruf yang tidak memiliki titik. Yang dimaksud adalah ain dan ha, ya. Nah, dari lawan dari muhmalatan ini adalah mu'jamatan, ya, mu'jamah. Lawan dari muhmalah ini mu'jamah. Mu'jamah berarti artinya apa? Artinya bertitik, ya. Kenapa di sini disebutkan ain dan ha muhmalatan, ya? Karena memang ada penulisan secara persis, ya, penulisannya mirip, yaitu ghain dan kha, ya, yang bertitik, ya. Kalau ha dan ain muhmalatan tidak bertitik, ya. Adapun ghain dan kha secara penulisan sama, yang membedakan hanya tambahan titiknya saja. Disebut dengan mu'jamatan, 2 huruf yang memiliki titik, ya. Baik, bait ke-7 dan 8 ini yang menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, ya, yaitu izhar halqi, ya, izhar halqi yang memiliki 6 huruf, ya, pada hukum yang pertama ini. Pada hukum izhar halqi hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Baik, adapun definisi daripada izhar ini adalah secara bahasa izhar disebut dengan al-wuduh, ya, disebut dengan al-wuduh yang berarti jelas, ya, artinya jelas. Adapun secara istilah tajwid, ya, secara istilah tajwid adalah pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas, ya. Pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa gunnah yang dipanjangkan ketika bertemu salah satu daripada huruf halqi yang 6. Ya. Nah, kalau tadi definisi secara bahasa disebutkan jelas, apa yang jelas? Nah, yang jelas itu apa? Ya, ternyata yang jelas adalah pengucapan nun sukunnya, ya. Pengucapan nun sukun ataupun tanwin, ya. Tanwin adalah nun sukun juga, ya. Nun sukun yang tidak tertulis. Pengucapan nun sukunnya itu secara jelas. Apa yang dimaksud dengan jelas? Di sini diterangkan jelas yang dimaksud adalah pengucapan nun sukunnya itu tanpa adanya tambahan gunnah. Ya, jadi nun sukun itu
setiap pengucapannya ada disertai dengan gunnah. Tapi untuk pengucapan izhar di sini jangan sampai dipanjangkan, ya. Nah, maka perlu dibedakan, ya, atau perlu difahami terlebih dahulu bahwa setiap pengucapan huruf nun itu bagaimanapun kondisinya pasti akan disertai dengan gunnah. Ya, ini kalau yang mengikuti sudah lewat pembahasannya, ya. Jadi ada gunnah asliyah, ada gunnah maddiyah atau gunnah mutawwalah, ya. Jadi ada gunnah pokok, ya. Gunnah pokok adalah gunnah yang selalu menyertai pengucapan huruf nun bagaimanapun kondisinya, ya. Kalau gunnah maddiyah atau gunnah mutawwalah, ya, adalah gunnah yang dipanjangkan. Adalah gunnah yang dipanjangkan dalam kondisi misalnya idgham bi gunnah, ya, dalam kondisi misalnya ikhfa. Nah, ini juga termasuk ketika, ya, diiqlabkan, ya. Ini masuknya adalah pembahasan terkait gunnah maddiyah atau gunnah yang mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Berbeda dengan izhar di sini, ya. Berbeda ketika pembahasan izhar halqi, ya, ketika nun sukun ini dibaca dengan jelas, maksudnya adalah nun sukun diiringi dengan sifat gunnah asliyah, gunnah yang pokok, gunnah yang aqsar, ya, atau naqis, ya, naqisah, gunnah yang kurang, artinya tidak dipanjangkan. Nah, karena setiap pengucapan nun sukun ataupun tanwin, ya, termasuk mim sukun nanti, ya. Nah, termasuk mim sukun juga ketika diucapkan secara izhar, ya, maka pasti disertai dengan gunnah. Tidak hanya ketika kondisinya sukun, bahkan ketika berharakat sekalipun, ma, mi, mu atau na, ni, nu, itu pasti disertai dengan gunnah. Tapi gunnah apa? Gunnah asliyah atau gunnah pokok, ya, yang hanya hanya muncul gunnah tersebut, sifat gunnah tersebut hanya muncul ketika kondisi kedua sisi makhraj itu menempel, ya. Nun sukun makhrajnya adalah ujung lidah, ya, bertemu dengan atau ditempelkan kepada pangkal gigi seri atau gusi gigi seri atas, ya. Maka saat dia dilepaskan, ya, sifat gunnah tersebut sudah tidak mengiringi lagi an, in, un, ya, na, ni, nu, ya, sehingga na ketika diucapkan na, ya, tidak disertai gunnah, ya. Na, ya, na, tidak, gunnahnya tidak ikut terus, tidak, ya, tapi hanya ketika menempel saja. Itulah yang disebut dengan gunnah asliyah, dan itulah yang dimaksud dengan tanwin yang jelas, ya. Tanwin yang jelas artinya tanpa disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Baik. Jadi kesimpulannya adalah definisi izhar adalah, ya, secara istilah tajwid, ya, mengucapkan nun sukun ataupun tanwin, ya, dengan jelas, artinya tanpa disertai dengan gunnah yang dipanjangkan ketika nun sukun ataupun tanwin tersebut bertemu dengan salah satu daripada huruf halqi yang 6, ya. Hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha, ya. Semuanya huruf-huruf halqi. Nah, di sini disebutkan, ya, sebab penamaan. Kenapa disebut dengan izhar halqi, ya? Kenapa ada embel-embel halqinya, ya? Ternyata kita lihat, ya, dinamakan dengan izhar, ya. Ada dua kata, ya, tersusun dari dua kata di sini. Yang pertama adalah izhar. Ya, izhar, ya, disebut dengan izhar karena nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas, ya. Betul-betul dibaca jelas sebagaimana makna daripada izhar itu sendiri. Bunyinya n, an, in, un, ya. Betul-betul jelas nun sukun dan tanwinnya. Jelas dalam artian tadi apa? Tidak ada atau tanpa disertai dengan gunnah tambahan, gunnah yang dipanjangkan. Itu yang dimaksud dengan jelas, ya. Kemudian ditambahkan istilah halqi atau dinamakan dengan halqi, izhar halqi, karena huruf-huruf daripada hukum izhar halqi ini seluruhnya keluar dari halq, ya. Seluruhnya 6 huruf tadi dikeluarkan dari apa? Tenggorokan. Itulah sebab penamaan izhar
halqi, ya, hukum nun sukun dan tanwin yang berurusan dengan huruf-huruf yang makhrajnya ya dikeluarkan dari tenggorokan. Itulah sebab penamaannya. Nah, kemudian kita lihat di sini sebab terjadi ya. Izhar halqi terjadi karena jauhnya makhraj nun sukun dan tanwin ya, nun sukun dan tanwin dari makhraj huruf-huruf izhar, huruf-huruf halqi ya. Sehingga mudah untuk dibedakan ya. Sebetulnya asal kata ya, asal hukum ketika bertemunya sukun dengan fathah itu adalah izhar ya. Tapi disesuaikan dengan kondisinya ya. Kalau mudah untuk diizharkan maka diizharkan ya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Jadi cari yang paling mudah ya untuk diucapkan. Kalau misalnya makhraj antara makhraj nun dan makhraj yang lainnya itu berdekatan ya, maka biasanya imma diikhfakan atau imma diidghamkan ya. Imma diikhfakan ataupun diidghamkan ya. Karena karagok kalau misalnya diizharkan ya. Seperti apa? Seperti misalnya bal ra ya, kalla bal ra. Nah, itu lam dan ra satu makhraj ya, satu makhraj ya. Dikeluarkan dari satu makhraj, sudah menempel di makhraj yang sama, kemudian suruh balik lagi, kemudian menempel lagi di makhraj yang sama ya. Nah, itu akan karagok sehingga diidghamkan ya. Nah, adapun di izhar di huruf-huruf izhar di sini ternyata antara nun sukun ya, antara makhraj huruf nun dan makhraj huruf-huruf halqi, makhraj huruf-huruf izhar adalah jaraknya sangat jauh ya. Jaraknya sangat jauh ya, sehingga mudah untuk diizharkan. Kalau kita lihat misalnya di huruf hamzah ya, wayan auna yan auna wayan auna ya, nah, seperti itu. Kemudian man azina, nah, bisa terasa oleh kita ya, makhrajnya jauh ya, dari ujung lidah sampai ke pangkal tenggorokan ya, antara ujung lidah dengan pangkal tenggorokan, sehingga diizharkan. Ghasiqin idza waqab, ghasiqin idza ya, qin idza, nah, seperti itu. Itu juga jauh. Baik. Di sini kemudian yang kedua ya, di huruf ha, anhu 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 ya. Ini juga secara makhraj berjauhan ya. Secara makhraj berjauhan sehingga mudah untuk diizharkan. In huwa salamun hiya ya, sama. Begitu juga dengan an'amta alaihim ya, an'amta an'am an'a an'a ya, berjauhan sehingga mudah untuk diizharkan. Faman ufiya ya, faman ufiya ya, contoh yang tanwin wasi'un alim, si'un alim ya, wasi'un alim ya. Kemudian contoh yang ha, wanhar wanha wanhar ya. Baik. Dan contoh-contoh yang lainnya bisa antum sebetulnya praktekkan sendiri ya, di mana huruf-huruf izhar ya, atau huruf-huruf halqi ini jauh titik makhrajnya dengan huruf nun sukun ya. Jauh dengan nun sukun sehingga mudah untuk diizharkan. Baik, di sini ada catatan. Ya, di sini ada catatan untuk pengucapan atau dalam praktek izhar, praktek hukum izhar halqi ini. Ketika membaca nun sakinah atau tanwin, ketika membaca nun sukun ataupun tanwin pada hukum izhar halqi ya, maka berhati-hatilah dari melakukan hal berikut. Di sini peringatan ya. Yang pertama adalah memotong aliran suara nun sukun ataupun tanwin seolah menjadi saktah. Seperti apa? Menutup aliran suara ya, memotong aliran suara. Contohnya amta ya. Harus dialirkan suara hidungnya, suara khaysyumnya harus dialirkan.
ya. Tapi tentu saja sesuai dengan kadarnya, itu kadar gunnah asliyah, ya. Tapi jangan kemudian apa? Sedikit saja dialirkan, kemudian apa? Sangat sedikit sekali dialirkan, kemudian dipotong. An'amta, ya. Tidak dipotong seperti itu. Nah, kemudian peringatan yang kedua adalah menambah tempo gunnah pada nun sakinah atau tanwin. Ya, menambah tempo gunnah, ya, daripada kadar gunnah asliyah. Seperti contohnya an'amta. Ini harusnya diizharkan, tapi ternyata dipanjangkan gunnahnya, maka ini tidak tepat, ya. An'amta, tidak seperti itu, ya. Tapi an'amta alaihim, ya, dilangsungkan, atau kadar gunnahnya hanya kadar gunnah asliyah saja, gunnah pokok. Nah, kemudian yang berikutnya diingatkan juga terkait mengqalqalahkan, memantulkan suara nun sukun dan tanwin. Jangan sampai memantulkan. An'am, ya. An'amta, ya, tidak demikian, ya. Maka perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah seperti yang keempat, ya. Membaca tanwin dengan tebal jika huruf sebelumnya adalah huruf tebal. Jika sebelumnya adalah huruf tebal, ya. Jangan sampai tanwinnya menjadi tebal ketika huruf sebelumnya adalah huruf tebal, ya. Contoh misalnya maridun, don, ya. Nunnya ikut tebal. Nun sukunnya ikut tebal. Ramadan, nah, enggak, ya. Maridun, don, ya. Nah, harus netral atau harus dijaga ketipisannya. Jangan sampai ikut menebal, ya. Nun sukunnya atau tanwinnya jangan sampai ikut menebal meskipun huruf sebelumnya ataupun setelahnya itu adalah huruf tebal, ya. Karena huruf nun, ya, bagaimanapun kondisinya adalah tipis, ya. Kecuali nanti ketika diikhfakan, ya, di beberapa kondisi diikhfakan, ya, maka ada ditebalkan. Nah, kemudian peringatan berikutnya adalah memanjangkan harakat sebelum tanwin. Ini juga kadang terjadi. Seperti contohnya apa? An'am, ya. Ya. Ini tidak hanya tanwin, ya, tidak hanya tanwin, tapi umumnya mim dan nun ketika misalnya ditasydidkan, ya, ditasydidkan ataupun di kondisinya sukun, ya. Seperti inna, ya. Inna thumma. Ini sering terjadi, ya. Maka perlu diperhatikan, ya. Ya, ayyakunu langsung, ya. An'amta, ya, tidak dipanjangkan, ya. Tapi tetap dengan sesuai kadar harakatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah peringatan terakhir, tidak mengucapkan harakat dhammah ataupun kasrah sebelum tanwin dengan sempurna. Ya, artinya pengucapan harakatnya tidak sempurna, ya. Seperti misalnya biasanya dhammah ataupun kasrah, ya. Misalnya min, ya, harusnya dibaca min, ya. Tapi sebagian kadang, ya, karena tidak menyempurnakan dibaca men, ya. Men, ya, miring harakatnya, tidak betul-betul kasrah, ya, tidak sempurna. Atau ketika ya, misalnya ya, summun bukmun, ya, harusnya mun tapi mun, ya, atau malah jadi mon, ya. Sebagian kadang tidak menyadari hal tersebut, maka di sini diperingatkan untuk menyempurnakan harakat, ya, secara khusus kasrah dan dhammah ketika bertemu dengan huruf nun sukun ataupun tanwin. Baik, demikian kurang lebih, ya, penjelasan terkait hukum izhar halqi. Insyaallah kita lanjut pembahasan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz. Dan demikian ikhwatal Islam a'azanallahu wa iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal, membahas izhar halqi.
Seperti biasa, kami ingatkan kembali, bagi yang ingin membaca di sesi tilawah nanti, silakan dapat menghubungi 02286862637, dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita simak terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Nah, sedekah di rumah, kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang 64, Bandung. Setiap 3 bulan, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah, bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor handphone 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah ikhwan, kita bisa berlanjut ke sesi kedua. Kami ingatkan kembali bagi yang ingin ikut membaca di praktek membaca nanti dapat menghubungi 02286862637, dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan kepada Ustaz kami persilahkan kembali. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, kita lanjut pembahasan tilawah daripada surat Al-Muzammil. Kita sampai di ayat yang terakhir di halaman berikutnya, atau di ayat yang terakhir yang cukup panjang di sini. Ya. Seperti biasa silahkan diikuti ya, kemudian disimak terlebih dahulu penjelasan ya, baru setelah itu kita coba simak bacaan dari para pemirsa sekalian ataupun yang ada di studio sini. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthah. Nanti kita coba terangkan mungkin per waqaf ya. Kita coba terangkan per waqaf. Jadi per waqaf nanti silahkan ikuti sebisanya aja ya, tapi sekarang kita coba jelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang mungkin sekiranya membutuhkan untuk diterangkan ya. Yang pertama, kita harap bisa wakaf sesuai yang dipraktekkan sekarang ya, jadi tidak bikin wakaf sendiri ya. Nanti saya coba bikin opsi wakaf ya, kalau misalnya sekiranya kepanjangan ya, kita coba bikinkan wakafnya ya. Baik. Ya, yang pertama ini bisa habis nggak sampai ma'ak. Nah, kita kayaknya butuh ada opsi wakaf lagi di pertengahan ya, labas. Sekali lagi, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthah. Kalau kita lihat ya, nanti ya, ngikutinya nanti setelah dijelaskan aja, setelah nanti sesi berikutnya. Baik, kita jelaskan dulu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna, di sini yang cukup sering kita jumpai ya,
adanya teguran, adanya kesalahan adalah di huruf qaf ya. Annaka taqu ya. Annaka taqu. Khususnya bagi yang menggunakan hafalan ya, yang menggunakan hafalan entah dia ragu ini qaf atau kaf ya, sehingga samar di situ ya, tidak jelas qafnya. Maka betul-betul dijelaskan bahwa di situ adalah huruf qaf ya. Di lain hal ya, kadang seorang untuk pengucapan huruf qaf dalam kondisi dhammah memang tidak terlalu nampak ya, tidak terlalu nampak. Maka silakan dimaksimalkan pengucapan qafnya. Annaka taqumu, annaka taqu qu. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian adna min thulutsayil laili ya. Thulutsayil laili. Nah, ya di sini sekali lagi ya-nya hidup ya. Ya-nya ini hidup dalam artian berharakat ya. Jadi tidak hanya suara kasroh saja ya. Jadi tidak hanya suara kasrohnya saja, tidak ada ya-nya ya. Kadang kita dengar thulutsail, thulutsai, i ya. I bukan i ya, bukan ya. Tapi hanya kasroh saja ya, atau dia mungkin lebih kepada huruf lin ya, ya sukun yang sebelumnya fathah, bukan ya. Tapi ya-nya hidup di sini. Thulutsayil laili. Bedakan antara thulutsayi ya dengan thulutsai. Thulutsai ya. Nah, ini berbeda. Ya-nya hidup di sini ya, dalam artian berharakat ya. Thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluts. Nah, baik, ini kurang lebih opsi waqaf pertama. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار perhatikan wallahu, fathahkan dulu wawunya ya, jangan langsung lam, jangan wallah wa, fathahkan wa, dibuka wallahu ya, makanya lamnya di sini tidak butuh monyong ya, sehingga merangsang ya, memancing untuk menjadikan huruf wawunya jadi o ya, wallahu la ya, wallahu ya, demikian. Nah, yuqaddiru ru, perhatikan di sini huruf ra yang ditebalkan ya, jangan hanya sekedar bunyi ra-nya saja. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lihat minal qur ya, ini tebalkan ra-nya. Qur'an. فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
علم أن سيكون منكم مرضى ya, potong aja di situ ya. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله sama di sini wa akharuna ya yadribu ya, jangan yod ya. Nah, ya fathahkan dengan sempurna, yadribuna ya. Baik. Kemudian huruf dadnya jangan dipantulkan ya. Tapi ditahan kemudian dilepaskan ya. Tahan artinya udaranya enggak keluar ya, suaranya di dalam saja, aliran suaranya di dalam saja. Yadribuna ya. Jadi tidak yadribuna ya, tidak mantul keluar. Tapi yadribuna, aliran suaranya hanya di dalam. Ya. Nah, itu kalau dikasarkan bunyinya begitu. Yadribuna ya, jadi tidak dipantulkan. Tidak juga dialirkan nafasnya, udaranya ya, tidak. Ya, tapi dialirkan suaranya di dalam saja, kemudian langsung masuk kepada ra. Yadribuna fil ardh. Baik, sama fil ardi juga ya, jangan ordi ya, fil ardi, tidak fil ardi. Nah, itu beberapa peringatan. Silakan dimaksimalkan. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله sama min fadli jangan fad ya. Nah, ini juga peringatan ya. Min fadlillah. Nah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Keluarkan haknya ya. Keluarkan haknya, lepaskan nunnya, min. Jangan ditahan min. Ya. Keluarkan lepaskan huruf nunnya ya. Min ya. Nunnya dilepaskan dari makhrajnya. Faqra'u ma tayassara min. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فقرأوا ya. Wa aqridu ya, qalqalahnya diperhatikan ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. وما تقدموا لأنفسكم
أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik, kita coba sekali lagi untuk pemantapan, silahkan dimaksimalkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Baik. Demikian kurang lebih ya apa yang bisa disampaikan. Berikutnya silahkan bagi yang ingin menyetorkan, kami persilakan. Baik, nah Ustaz. Ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali bagi yang ingin ikut praktik membaca di sesi latihan kali ini dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Untuk pertama kami persilakan kepada penelpon yang masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Alvin di Bandung. Dengan Akhi Alvin di Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini volume kita atau dari sana? Kecil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layli wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله Diulang. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. Afwan, keluarkan lagi haknya. Min. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. Qadarullah terputus. Akhi Alvin, silakan. Kami berikan kesempatan kembali untuk antum yang ingin ikut praktik membaca, silakan dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan, silakan. Ada Kang Aatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. Diulangi, علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. pakai ha Kang ya. Lan alima alla tuh ya. Alima alla tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik, Kang Aat. Wa Aat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Kang Aat yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya mungkin diselak terlebih dahulu oleh peserta yang ada di studio. Silakan. Kang Tommy, Mak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Keluarkan lagi shadnya. Nils, alirkan lagi udaranya. Wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima alla tuhsuhu alima alla tuhsu bukan tuhsu alima alla tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tidak bas. Ya cukup ya. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada peserta yang di studio. Bagaimana Ustaz? Cukup? Dilanjut ke cukup. Cukup. Nah, baik. Ikhwatal Islam azanullah wa iyyakum, sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para hadirin juga pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan waktu, ya, diberikan kesempatan tentu saja untuk melakukan berbagai macam hal, ya. Maka tentunya ini yang ingin saya coba sampaikan adalah mumpung kita masih banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk memaksimalkan waktu, ya. Memaksimalkan waktu yang dimiliki, tentu saja digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi kita apa yang dilakukan tadi, ya, bermanfaat di saat ini saja, tapi kita mencoba untuk berpikir, ya, bahwa apa yang kita lakukan sekiranya bisa bermanfaat di masa depan atau bahkan bermanfaat di akhirat kelak, ya. Contoh yang ingin coba saya tekankan adalah gunakan waktu, ya, yang kita miliki untuk belajar, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Di samping tentu saja kita menjaga syariat, di samping tentu saja kita berusaha menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang juga sangat-sangat baik untuk dijadikan bekal adalah ilmu, ya. Maka ada kesempatan silahkan gunakan untuk menuntut ilmu, ya. Secara khusus mungkin kita yang berada di lingkungan yang penuh dengan majelis ilmu, ya, gunakan kesempatan dengan semaksimal mungkin, ya. Mumpung rata-rata masih muda, ya, rata-rata masih di usia yang cukup muda, ini akan terasa nanti ketika misalnya kita di umur yang sudah berlanjut, yang 40 ke atas atau 50 tahun ke atas, akan terasa, ya, bagaimana kehidupan dengan mengetahui banyak hal tentang kebaikan, ya. Bedakan dengan orang yang tidak mengetahui tentang syariat, tentang ilmu agama secara khusus, ya. Di masa tuanya dia akan hampa, dia akan kosong, dia akan bingung, ya. Nah, maka selain daripada itu, tentu saja ini merupakan pembekalan kita ketika di akhirat nanti. Maka sekali lagi saya coba tekankan kepada kita semua, ya, tidak terkecuali saya secara pribadi, mengingatkan untuk terus menuntut ilmu. Gunakan kesempatan yang dimiliki, ya, sebisa mungkin untuk belajar, memperbanyak jadwal belajar lagi, ya. Tidak berhenti, tidak merasa cepat puas dengan pelajaran yang sudah diterima, yang sudah dipelajari, yang sudah mungkin kita kuasai, terus dipelajari, terus ditambah, ya, terus bersemangat, karena memang belajar tidak ada hentinya sebetulnya. Berhentinya adalah ketika kita masuk ke dalam liang lahat. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.